di dalam kitab beliau Al-Adhkar bahwa ini termasuk di antara sunnah Nabi SAW. Bahkan para ulama menjelaskan ini di antara bagian sunnah yang sangat dianjurkan karena termasuk di antara bagian untuk menyempurnakan salat kita. Sebagai tambahan dulu sebelum kita singgung sini. Nah, setelah kita salam, sekali lagi tadi rukun salat yang sering juga jamaah dapat ketahui itu adalah tartib, ya. Tartib itu artinya urut dari takbir sampai salam, jangan diubah posisinya. Nah, biasa kalau di dalam mazhab Syafi'i memang ditambahkan dengan tambahan yaitu at-tartib, yaitu kita urutkan sesuai dengan urutannya, ya. Gitu. Nah, kita singgung sekali lagi zikir setelah salam. Ma yusannu qalu ba'da salati min al-adiyah, apa-apa yang disunnahkan kita baca dari salat, baik itu berupa zikir, lalu doa, lalu bacaan ayat, ya, gitu. Nah, di antara pembahasannya itu adalah apakah kita disyariatkan untuk mengeraskan bacaan atau berzikir secara berjamaah ketika selesai salat, atau kita zikir sendiri-sendiri. Maka di sini di antara penjelasan ikhtilaful ulama fi masyru'iyatiz dzikri, masyru'iyatiz jahri bidzikri aqibas salati ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum mengeraskan bacaan zikir selesai salat, apakah dikeraskan atau kita sendiri-sendiri. Maka ada yang mensyariatkan, yang menganjurkan dikeraskan, ada juga yang tidak. Nah, pada intinya di sini pertama poinnya perlu antum ingat, seluruh ulama juga menjelaskan bahwa tidak disyariatkan untuk kita berzikir secara berjamaah kecuali dalam rangka berzikir secara berjamaah. Tidak didapatkan satupun riwayat Nabi itu pernah mimpin zikir berjamaah selesai salat. Ini kunci antum ingat. Tidak didapatkan satupun riwayat. Nah, adapun masalah mengeraskan bacaan zikir selesai salat ini, maka ada beberapa riwayat yang sampai kepada kita riwayatnya. Di antara para ulama juga menjelaskan ada yang tidak mensyariatkan untuk mengeraskan zikir setelah salat, dan ini yang banyak dinukil dari mayoritas ulama, ya. Makanya sampai Ibnu Battal berkata, walam ajid minal fuqaha ma yaqulu bi syai'in min hadzal hadits illa kama dzakara Ibnu Habib bil wadiha qala yustahabu takbir bil asakil. Ibnu Battal berkata, aku tidak mendapatkan para ulama yang mensyariatkan untuk intinya menjelaskan mengeraskan bacaan zikir dengan mengangkat suara berupa takbir, tahmid dan lainnya. Nah, ini walaupun kalau untuk mengajarkan maka itu tidak mengapa. Ya, kalau untuk kepingin mengajarkan tapi yang terus-teruslah, makanya dijelaskan oleh Ibnu Rajab wa haka an aktsar ulama khilaf dzalik. Ibnu Rajab menjelaskan para ulama memang berbeda pendapat, wal annal afdal al-israr bi dzikri. Maka yang paling afdal itu adalah kita mensirkan untuk berzikir, ya. Ibnu Battal sampai berkata, an ashabul madhahibil madhhuwa wa ghairuhum muttafiquna ala adam istihbab rafi saut bidzikri wa takbir. Juga Imam Nawawi berkata, dinukil dari 4 madhab yang diikuti dan selain mereka semuanya sepakat tidak dianjurkan mengangkat suara ketika berzikir maupun membaca takbir. Padahal beliau ini adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Ya, ini Imam Nawawi terutama beliau menukil pendapat ini. Nah, maka dari itu dalam hal ini di antara ulama yang membolehkan mengangkat suara itu adalah dalam rangka memang untuk mengajarkan. Memang di riwayat Ibnu Abbas dijelaskan anna rafa'as sauti bidzikri hina yansrifun nas minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara berzikir setelah salat wajib itu biasa dilakukan di jamaah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik idza sami'tuhu.
Dan aku mengetahui Nabi selesai salat adalah dengan mengetahui beliau kedengaran suaranya ketika berzikir, ya. Nah, tetapi di sini walaupun ini kedengaran suaranya, sebagaimana juga diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada salat, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat beliau membaca la ilaha illallah wa la syarikalah selanjutnya. Nah, ini pun sekali lagi beliau mengangkat suara ini juga diriwayatkan dalam riwayat Zubair bin Awwam. Dijelaskan kan yang qulu dubur kulli salatin hina yusallim. Nabi itu membaca selesai salat, ketika selesai salam beliau membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul hasanatu wa hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Nah, Ibnu Zubair berkata juga aku mendengar beliau membaca tahlil. Nah, ini pun ketika beliau membaca ini, maka mayoritas ulama menjelaskan adalah itu dalam rangka untuk beliau mengajarkan kepada para sahabat. Nah, kalau udah beliau bisa, maka tidak dijaharkan kembali. Nah, ini. Nah, lalu apa talimat? Di antara beberapa poin yang ingatkan kepada antum, poin-poin apa yang kita baca ketika kita selesai salam, ya. Nah, dari berupa doa, yang pertama itu kita baca adalah, ini riwayat dari Aisyah, juga riwayat dari Thauban. Ini orang dekatnya Nabi, ya, dari Aisyah sendiri istri beliau. Thauban ini pembantu Nabi. Maka riwayatnya karena Rasulullah, antum kalau baca kitab, baca hadis yang dimulai dengan lafaz kana, karena ini dalam ilmu nahwu disebut fi'il naqis tanfal isma wa tansibul khabar, disebut dengan fi'il naqis. Maknanya itu adalah al-mulazamat wal istimrar. Itu terus menerus Nabi lakukan. Nah, beliau itu selesai salam, maka riwayat yang sampai kepada kita, riwayat Thauban ini, karena Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalatha. Nabi itu biasa kalau selesai salat itu beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian beliau baru membaca, dalam riwayat lain dijelaskan riwayat beliau ada di antara perawi hadisnya ditanya kaifal istighfar. Itu Walid bin Muslim bertanya kepada Imam Al-Auza'i, kaifal istighfar, gimana lafaz istighfarnya? Maka Al-Auza'i berkata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kamu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini lafaznya. Memang lafaz istighfar ini banyak ya sekalian. Itu lafaz istighfar, tapi yang riwayatnya sampai kepada kita beliau baca ini selesai salam adalah beliau baca katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, baru beliau baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kok di masyarakat itu ada tambahan mengatakan wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bisalam madakhilnal jannata darussalam. Itu kalau di buku yang ada pegang buku sifat salat Nabi, tambahkan wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bisalam madakhilnal jannata darussalam. Kata Imam Al-Jazari, ini tidak memiliki riwayat sanad dan ini hanya tambahan dari para tukang cerita. Ya, jadi tidak memiliki riwayat sanad dan ini hanya tambahan dari para tukang cerita. Jadi tambahan wa ilaika ya'udus salam ini adalah tambahannya, riwayatnya palsu. Jadi Nabi tidak pernah ajarkan tambahan ini. Jadi kita cukup baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, adapun kalau kita dulu sering dengar setelah salam lalu ada yang membaca Al-Fatihah dengan mengatakan bisirril Fatihah bi barakati Al-Fatihah, apalagi mengatakan ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Nah, jadi Anda punya 3 kitab, 3 jilid kitab yang berjudul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah allati yustadallu biha ala bid'ah fil ibadat. Hadis-hadis dhaif dan palsu yang sering dijadikan dalil dalam perkara ibadah. Ini tesis dari salah satu
mahasiswa dari Universitas Islam Madinah. Nah, tambahan bacaan Al-Fatihah. Maka kalau kita lihat di Indonesia kan sudah salat dia baca pertama Al-Fatihah, lalu baca awal Al-Baqarah, lalu ditambah baca akhirnya ayat Kursiyah, lalu ditambahkan baca dari surat Ali Imran, ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, riwayat ini akhwatul iman, ini rata-rata tambahan ini riwayatnya itu palsu. Nah, riwayat itu rata-rata palsu. Gitu. Ini banyak para ulama yang menjelaskan terkait dengan tambahan ini. Makanya yang riwayat sampai kepada kita yang sahih dari para sahabat itu, Nabi tidak pernah membaca Al-Fatihah setelah salam. Karena Al-Fatihah sudah ada tempatnya dibaca. Tapi kita di Indonesia hampir rata-rata setiap kali selesai salat bacaannya, apalagi mengatakan bi barokati Al-Fatihah, bisril Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Kalimat-kalimat ini tidak pernah sama sekali diucapkan oleh Rasulullah. Hadis palsunya aja belum ketemu, Pak. Sampai detik ini. Itu. Membiasakan selesai salam itu mengatakan bi barokati Al-Fatihah, bisril Fatihah. Sampai detik ini, Pak. Hadis palsunya aja belum pernah ketemu. Tapi kalau yang mengatakan bacanya Al-Fatihah itu ini. Jadi ayat hadisnya bunyinya dari Ali bin Abi Thalib itu, inna ba'dal kitab ayatul kursi wa yadaini. Itu jadi awal Al-Fatihah itu, lalu Al-Fatihah, lalu ayat kursi, dua ayat, lalu Al-Baqarah, dari Imran syahidallahu annahu sampai selainnya itu. Ini memang dari sisi utamanya luar biasa penjelasannya. Tetapi rata-rata para ulama menjelaskan ini di antara kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu. Ibnu Zawji memuatnya dalam kitab beliau kumpulan hadis-hadis palsu. Juga Al-Zurqani memuatnya dalam Abatil wal Manakir, kumpulan hadis-hadis batil dan mungkar. Nah, ini jadi agar kita ketika nanti jamaah coba aja sekali-kali agar jamaah lebih yakin, beli 9 kitab hadis, lalu buka semua zikir setelah sholat. Nih, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu. Lalu tambahkan dengan Musnad Imam Ahmad, lalu Sunan Ad-Darimi, bisa tambahkan dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Kalau punya lebih lagi Musannaf Al-Hakim, 14 kitab hadis yang terkenal ya, yang banyak kita tahu. Itu kalau jamaah buka semuanya, ambil semuanya zikir setelah sholat, maka di 14 kitab hadis ini tidak akan ketemu Nabi itu pernah membaca Al-Fatihah. Itu tidak akan ketemu. Apalagi memimpin zikir setelah sholat, apalagi ditambah memimpin berdoa setelah sholat. Perlu jamaah ketahui adalah tidak didapatkan satupun riwayat Nabi pernah memimpin berdoa setelah sholat. Bahkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita itu, Nabi itu tidak pernah berdoa mengangkat tangan selesai sholat wajib. Semua riwayatnya tidak didapatkan satupun riwayat belum pernah mengangkat tangan berdoa selesai sholat wajib. Nah, adapun di antara para ulama yang membolehkan untuk berdoa setelah sholat, seperti Imam Al-Bukhari, lalu Imam An-Nasai, dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafidz Ibnu Asqalani. Karena memang ada satu riwayat Nabi pernah ditanya, ayo doa ya asma, doa kapankah doa itu paling didengar? Apa jawab beliau? Jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat, penghujung sepertiga malam terakhir dan dubur salat. Nah, kata dubur itu jelas sekalian, maknanya para ulama memedaskan maknanya dua, sebelum salat dan setelah salat. Nah, kalau jamaah nanti buka buku yang sifat salat Nabi itu ya, buka doa sebelum salat. Nah, makanya banyak para ulama menjelaskan kalau kaitan makna dubur itu adalah doa, rata-rata itu dilakukan sebelum salam. Kemarin kita singgung doa sebelum salam itu ada
kurang lebih sekitar 14-an macam. Adapun yang berupa zikir itu adalah selesai salat. Makanya Allah berfirman, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Kalau kalian selesai salat, berzikirlah kepada Allah. Tapi bolehkah kita berdoa selesai salat? Boleh. Ya. Banyak para ulama juga membolehkannya, tetapi kalau dipimpin itu yang tidak pernah ada satupun riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dipimpin, karena doa ini lebih kepada sifatnya adalah pribadi. Bapak itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang kepingin nikah lagi, gitu. Ada yang kepingin anaknya cepat nikah, gitu. Ya kan kebutuhan beda-beda. Kalau terus dipimpin imamnya nanti doanya pengen nikah lagi semua jamaah, amin aja gitu, amin. Karena kita nggak tahu artinya, gitu kan. Jadi berdoa. Ada yang anaknya kepingin kuliah, ada yang kepingin sehat, kebutuhan kita beda-beda. Ya, ini. Nah kita lanjutkan dulu ya. Jadi zikir selesai salat itu baru selesai itu Nabi tidak didapatkan riwayat sahih Nabi itu pernah membaca Al-Fatihah selesai salat. Kalau baca ayat kursi ya disunnahkan kita baca ayat kursi ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'u min dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi selesai salat maka tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Nah baru beliau membaca berikutnya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ingat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini dibaca kalau selesai sholat subuh dan maghrib dibaca sebanyak 3 kali. Kalau selainnya maka dibaca hanya sekali saja. Ya. Nah adapun kalau untuk diantara bacaan yang perlu jamaah ketahui selesai sholat subuh, salah satu sunnahnya adalah kita membaca yaitu berupa lafaz zikir dalam kondisi kaki kita masih berada dalam posisi tasyahud akhir. Selesai salat maghrib dan subuh itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan ini hanya dibaca ketika salat maghrib dan subuh saja. Tetapi di luar kadang-kadang semuanya dibaca waktunya. Pak Nabi juga menjelaskan waktu maghrib dan subuh. Nah dari beberapa riwayat lainnya, lalu baru berikutnya itu kita membaca Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah 33. Nah ini juga salah satu sunnahnya, mas kalian anda bacakan hadisnya agar jamaah tahu. Nah membaca tasbih, tahmid, takbir selesai salat itu ada 7 model kurang lebih. Tapi selama ini kita tahu cuma 1 model. Inilah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang bertasbih membaca subhanallah selesai salat sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah ta'ala wa hamidallah 33, membaca takbir 33 kali. Wa kabbarallah 33, membaca takbir 33. Jadi dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Fatil kati 190, maka itu totalnya adalah 99. Wa qala tamamul mi'ah, beliau melanjutkan sempurnanya 100, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah di sini tidak pakai yuhyi wa yumiit, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah jadi totalnya 100. Apa utamanya ghufran khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah ini ingatnya mas kalian, di masyarakat kita Nabi itu cuma suruh baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Jadi ketika membacanya itu tidak ada tambahan sebelumnya. Kalau di masyarakat sering ditambahkan, terutama kalau dipimpin mau baca subhanallah, lalu dia membaca kalimat ilahi ya rabbi subhanallah. Ini tidak ada contohnya.
Nabi nggak pernah mengucapkan seperti itu. Jadi makanya kalau jamaah ambil zikir yang sering dibaca di luar, ya, yang sering dibaca di masjid-masjid, itu kalau kita compare dengan apakah Nabi membacanya, tidak kurang 80% yang dibaca itu tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 80% lebih. Itu hanya berupa tambahan. Itulah yang menyebabkan kalau kita belajarin sifat salat Nabi, Pak, Nabi itu sholatnya lama, zikirnya sebentar. Di Indonesia, Pak, sholatnya cepat, zikirnya siapa bilang cepat juga. Zikirnya berapa? Bisa setengah jam lebih, Pak. Zikirnya inilah yang kebalik kita diajarkan, Pak. Ya. Jadi kalau Nabi itu sholatnya lama, zikirnya sebentar, kita di Indonesia sholatnya nggak sampai 5 menit, zikirnya setengah jam. Ini tandanya, ingat sholat itu hukumnya wajib, zikir itu hukumnya sunnah. Lebih gede kita lamain yang wajib. Itu yang menyebabkan kita di Indonesia ini nggak betah kalau sholat lama, Pak. Imam lama dikit, itu karena kita polanya seperti itu, Pak. Makanya melamakan zikir dibanding yang wajib ini adalah karakteristik orang-orang tarekat, Pak. Itu karena tambahan zikirnya itu begitu banyak. Dan jamaah sekalian juga tidak didapatkan satupun riwayat dari lafaz zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat, beliau pernah membaca lafaz zikir la ilaha illallah sambil goyang-goyang kepala. Sampai detik ini saya belum pernah temukan hadis palsunya. Sampai detik ini, Pak. Kalau baca Al-Fatihah masih ketemu hadis palsunya. Gitu. Tapi kalau dengan baca la ilaha goyang-goyang kepala sampai detik ini, Pak. Anda udah ngelacak semua kitab ini, belum ketemu ini riwayat palsunya di mana nih gitu. Karena saya punya 15 jilid kitab kumpulan hadis palsu, jumlahnya adalah 80.000 hadis doek dan palsu. Tapi belum ketemu tuh riwayatnya. Kepala goyang-goyang la ilaha illallah. Apalagi mengadakan goyang-goyang terus kepala. Itu ya. Nah, membaca zikir subhanallah ini juga yang Nabi anjurkan itu menggunakan jari. Jadi di riwayat hadisnya, waqdan nabil anamil, hitung lafaz zikir itu dengan jari. Nah, anamil itu juga bermakna adalah ujung jari yang punya kuku. Jadi yang lebih tepat menghitungnya itu adalah menggunakan jari jemari atau ujung jari kita ini, tidak dengan ruas, jemaah sekalian. Nah, kebanyakan selama ini menghitungnya dengan ruas. Kita bisa menghitungnya dengan cara gini. Jadi kita menghitungnya gini, atau pakai yang ujung ini menghitungnya. Nah, sebagian memang menafsirkan kalimatnya waqdan nabil anamil itu dengan ruas. Tapi anamil itu jamak dari kata unmulah, dalam bahasa Arab adalah ujung jari yang punya kuku. Ya. Jadi kita bisa menghitungnya dalam pola seperti ini. Tidak ditemukan memang riwayat Nabi pernah menghitung dengan tasbih. Tapi kenapa kita dianjurkan menghitungnya pakai tangan? Nabi jelaskan fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Nanti jari jemari kita ini bisa akan ditanya dan bisa berbicara. Makanya mending hitungnya itu dengan jari. Gitu. Ya, dengan jari lebih ini kita gitu. Ya. Ini yang lebih tepat untuk kita melakukannya. Jadi tasbih tahmid takbir ini silakan jangan baca subhanallah langsung subhanallah 33. Bisa kalau bingung jumlahnya berapa, dia ingatnya berapa, tinggal tambahin kekurangannya. Lalu alhamdulillah juga sama 33. Tidak ada lafaz yang dibaca sebelumnya. Ya boleh kita menambahkan ilahi rabbi subhanallah, baru baca subhanallah. Cukup baca langsung subhanallah 33, alhamdulillah 33, lebar 33. Tinggal tutup jadi 100, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Nah, salah satu model itu model yang selama ini ditahu. Adapun model lainnya, ini yang paling besar pahalanya ya. Gabungkan tiga-tiganya.
yaitu kita membaca lafaz subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ini digabungin tiga-tiganya. Kalau kita membaca lafaz subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, digabungkan tiga-tiganya, dibaca sebanyak 33 kali, itu pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Jadi kalau Al-Bukhari dan Muslim, bahkan di sini muttafaqun alaih. Ya. Ini kisah para muhajirin yang datang kepada Nabi bertanya terkait dengan amalannya. Nabi ajarkan 3 amalan ini. Ya, jadi subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Gabungin tiga-tiganya. Nah, tidak dipisah. Kalau tadi kan tiga-tiga dipisah ya. Jadi dipisah. Totalnya hanya 33. Tidak ditambah. Yang kepisah-pisah itu baru ditambahkan la ilaha illallah. Jadi ini jangan bingung nanti ya amalannya. Model yang pertama adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Lalu ditutup jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini keutamaannya apa? Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, model yang kedua, gabungin tiga-tiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali. Kalau ini utamanya pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan di sini muttafaqun alaih. Adapun model berikutnya, boleh kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi dibaca sebanyak 25 kali. Boleh gitu. Itu. Atau kalau lagi malas, baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Atau baca subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Nah, tinggal dipilih itu. Mana yang mau variasi cara kita membacanya, ya. Nah, sekali lagi zikir ini semua dilakukan adalah dengan cara sendiri-sendiri, tidak dipimpin untuk kita membacanya. Jadi silakan jamaah lakukan sendiri-sendiri. Dan ini karena kalau berzikir secara berjamaah selesai salat, maka diantara efeknya mengganggu jamaah yang sedang masbuk. Coba aja kita kalau ini udah suaranya gede-gede, dikerasin, ganggu lama lagi. Sementara baca Al-Quran aja di dekat orang yang sholat termasuk perkara yang dilarang karena mengganggu. Bahkan Nabi SAW negaskan, dulu sahabat ada yang mengeraskan bacaannya ketika mereka berzikir di dalam sholat pun Nabi melarang mereka untuk melakukannya. Irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian karena kalian tidak berdoa kepada yang gaib dan yang jauh, tapi yang mendengar kalian. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi pada intinya, apalah zikir setelah salat. Maka karena ketika kita duduk setelah salat, maka itu termasuk di antara momen kita didoakan oleh malaikat. Ya. Nabi katakan, ahadukum ma qa'ada bis salati, salah seorang di antara kalian itu duduk setelah salat, riwayat mengatakan duduk setelah salat, riwayat mengatakan duduk menunggu salat. Selama dia duduk di tempat salatnya, tada'ulahul malaikat, malaikat berdoa untuknya, Allahumma firlahu, Allah marhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Jadi selama kita duduk nunggu salat ini, setelah salat kita dicatat salat dan kita pun didoakan oleh para malaikat. Nah, ini jamaah sekalian, di antara beberapa poin terkait dengan zikir setelah salat. Pada intinya itu, kalau jamaah kepingin lebih gampang untuk seperti apa lapas zikir setelah salat, itu silakan download aplikasi Apa Doanya. Nah, Apa Doanya ini nanti jamaah bisa cari bacaan di bagian bawahnya itu zikir setelah salat. Nah, apa-apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan untuk kita baca, maka cukupkan diri dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa yang kita lakukan itu lebih sesuai dengan contoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ada di antara jamaah bertanya, Ustaz, kan banyak kiai, banyak ustaz, apa memang mereka tidak tahu yang dibaca Nabi? Bisa jadi mereka tahu, tidak mau mengamalkannya karena lingkungannya seperti itu. Yang kedua, bisa jadi mereka tahu tapi tidak mau menyampaikannya kepada masyarakat. Karena agama ini, Islam dibangun di atas landasan dalil. Apapun yang kita lakukan itu bisa kita cari riwayatnya.
Ya, karena kalau dia memang contoh dari Nabi, ingat selalu bahwa pasti ada riwayat dalilnya, riwayat hadisnya. Ya, kalau dia memang dari contoh Nabi, kalau dia memang tidak ada, lalu ini dari siapa? Nah itu ya. Yang cara paling gampang agar jamaah lebih tahu, Ana anjurkan kalau bisa itu punya kitab bernama Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, Al-Adhkar ini memang terjemahannya ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid jumlah besar. Ini yang lumayan komplit menjelaskan zikir-zikir. Ya nanti jamaah buka di bab zikir setelah salat. Seperti apa yang Nabi baca. Padahal beliau ulama besar mazhab Syafi'i. Ya. Dan bandingkan dengan yang dibaca di Indonesia, maka banyak riwayatnya itu yang tidak kita dapatkan. Karena hanya berupa tambahan-tambahan. Itulah yang menjadikan zikir selesai salat itu panjang bacaannya. Padahal yang Nabi ajarkan itu cukup ringkas, sederhana. Karena Allah berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardh." Kalau kalian selesai salat, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia dari Allah. Nah itu kurang lebih, kalau ada ditanyakan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada silakan. Ya. Ya. Pertemuan lalu nggak masuk Pak RW. Terus kita bilang sudah. Ya bismillah. Masalah di dalam tasyahud itu pertama, kapankah menelunjuk jari? Ini memang di 4 mazhab pun berbeda, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i ketika kalimat illallah, ya, baru mereka menunjuk jarinya. Riwayat pendapat apa yang lain berbeda juga. Nah berikutnya itu apakah digerak-gerakkan? Kalau mazhab Maliki itu gerakkan, kalau mazhab Syafi'i tidak. Jadi namanya menggerakkan itu cukup telunjuk ini. Makanya kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini mereka menggerakkan. Itu cukup sekali. Kalau dalam mazhab Maliki itu kanan kiri geraknya, gitu, kanan kiri gitu. Nah kalau putar-putar itu nggak tahu riwayatnya siapa. Dia kanan kiri. Nah adapun dia pelan, kalaupun yang gerakan itu pelan, tapi kalau dia putar-putar itu enggak. Kalau mazhab Maliki itu kanan kiri, menggerakkannya. Ya, jadi gerakan. Gitu. Ya, kalau yang putar-putar ini riwayatnya tidak. Jadi gerakan itu pelan. Kalau mereka menggerakkan pelan. Jadi dalam masalah menggerakkan ini ada 2 pendapat para ulama. Bagi mereka yang karena ada riwayat lain yang tambahan dari riwayat Zaidah bin Qudamah namanya, wa yuharrikun, beliau menggerak-gerakkan. Nah kalimat menggerak-gerakkan inilah di antara para ulama terjadi perbedaan masalah penerimaan riwayatnya. Bagi mereka yang menjadikan itu hadis itu sebagai bisa diterima riwayatnya, maka mereka menggerakkan seperti mazhab Maliki. Bagi mereka yang tidak, cukup berisyarat. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa berisyarat ini mereka semuanya sepakat. Mereka terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah perkara menggerak-gerakkan. Gitu. Jadi berisyarat ini seluruhnya sepakat. Kalau berisyarat ketika tasyahud itu sekali lagi seluruh ulama sepakat ketika berisyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud. Dan ingat hanya 1 jari. Kalau jarinya ini dari telunjuknya ini putus, nggak boleh diganti dengan tengah, Pak. Aduh ganti dengan kiri itu nggak boleh. Gitu. Ya, cukup dia tetap membuat bentuk seperti ini. Yang boleh diganti dengan jari yang lain. Apalagi nambah pakai yang kiri gitu misalnya. Gara-gara kanan kiri kan. Gitu. Ya, itu. Nah jadi dia makanya di antara penjelasan ini banyak juga yang menentang kalimat asyhadu ini karena tidak ada petunjuk khusus. Nabi mengatakan asyhadu baru menunjuk. Akhirnya menjelaskan juga di antara pendapat ulama adalah dari awal menunjuknya. Ya. Ketika Nabi tasyahud beliau langsung menunjuk. Nah, ini di antara perbedaan penjelasan di antara 4 mazhab. Ya. Oh ya tadi ya. Nah kapankah makmum itu salam? Maka makmum itu salam pertama itu adalah ketika imam ke kiri, kita pilih untuk ke kanan. Ya. Imamnya ke kiri, kita baru ke kanan. Jadi pada ini salam kedua, mau imam salam kedua, kita salam pertama. Gitu. Yang kedua,
sebelum dia ke kiri juga bisa. Ya, tapi jangan sampai posisinya mendahului imam. Paling aman itu adalah ketika imam ke kiri, kita masuk ke kanan salam. Ya, wallah alam. Ada lagi? Suruh. Bapak sekalian, di hadapan kita itu adalah ada semangka. Ya, semangka ini adalah simbol perlawanan dari Palestina. Ya, jadi betul. Jadi di beberapa tempat yang tidak boleh mengibarkan bendera Palestina itu biasanya dikasih simbolik dengan semangka. Dan hari ini sengaja memang dikirimkan oleh Pak D untuk menyampaikan kepada kita bahwa semoga gencatan senjata yang dilaksanakan di Gaza itu akan memberikan manfaat untuk rakyat Palestina. Saya kira mereka adalah bagian dari Muslim, mereka bagian dari orang-orang yang tertindas saat ini. Jadi saya kira kita juga perlu membangun satu giroh bahwa Islam itu adalah tersebar di seluruh dunia dan termasuk di Gaza. Saya kira demikian, nanti kita nikmati di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Pak digital. Nggak ada. Ya. Oke, baik jemaah sekalian. Kita sering dengar kalimat Gaza. Bapak tahu nggak artinya Gaza? Itu kalau dilihat di bahasa Arab, masya Allah kalimat Gaza itu luar biasa. Pertama di antara makna Gaza itu adalah kekuatan. Itu yang Allah takdirkan orang-orang Gaza itu orang-orang kuat. Ya, Gaza itu juga berarti rif'ah, ketinggian, kemasyhuran. Ya. Lalu juga maknanya itu al-imtiyaz, itu keistimewaan. Makanya orang-orang di Gaza itu orang-orang pilihan. Itu. Ini agar kita ngerti bahwa Gaza itu bukan sembarang nama. Itu nama itu dari dulu itu dibuat, itu menggambarkan penduduk yang tinggal di Gaza itu sendiri. Ya kita hanya bisa berdoa fillah. Jadi makanya juga realita yang kita lihat sekarang itu, ketika musuh-musuh Islam itu membanggakan dirinya. Antum kalau perhatiin kerusakan di Los Angeles itu, kebakaran itu lebih luas 3 kilometer sedikit yang kena Palestina. Jadi mirip banget Allah takdirkan kebakaran itu. Luas kebakaran itu mirip banget dengan negara Palestina. Dengan Gaza saat ini. Posisi Gaza. Berikutnya itu adalah kerugian Amerika itu 3 kali lipat yang dia sumbangkan ke Israel. Kerugian sekarang karena kebakaran Los Angeles itu adalah 3 kali lipat dengan yang dia sumbangkan ke Israel. Artinya apa gitu? Ini juga kita tahu api itu adalah tentara Allah. Allah membuktikan masjid tidak dibakar. Ada satu masjid di Los Angeles tidak dibakar, dan satu lagi Muslim, saudara kita Muslim yang membela Palestina itu sendirian rumahnya tidak kebakar. Ya padahal seluruh di sekitar itu hancur kebakar, tapi rumah beliau itu tidak kebakar. Kalau kita berpikir logika, apakah ini hanya kebetulan kebakar? Tidak. Karena api itu memiliki pola yang luar biasa. Ya tidak seperti api biasa yang kalau secara rata itu membakar kebakaran, ya kalau secara rata kebakaran. Dan sampai sekarang itu belum padam. Itu agar kita pada intinya akhirnya. Anda baca penjelasan itu beberapa sebelum 1, 2, 3 hari sebelum kebakaran ini, mereka memang luar biasa di dalam masalah menghina agama-agama yang punya keyakinan. Nah inilah makanya agar kita setiap Muslim itu percaya bahwa Allah itu adalah hak. Azab Allah itu hak. Allah bisa menurunkan azab, menghilangkan suatu kaum dalam hitungan cepat. Berapa waktu untuk dibutuhkan menghancurkan Gaza itu? Palestina itu 57 tahunan dari sejak dikuasai Palestina, tapi untuk menghancurkan Los Angeles itu kan berapa lama coba? Seminggu. Sebentar kan? Itulah makanya agar kita setiap Muslim itu yakin apapun kekuatan persenjataan musuh Islam, ketika pertolongan Allah itu datang, maka semuanya akan tidak memiliki manfaat apapun. Allah memiliki tentara. Udah dikirimkan angin, api, sekarang juga kena badai. Gitu. Nah
Ini agar kita sadar bahwa pertolongan Allah itu ada. Jangan pernah bersedih secanggih apapun teknologi musuh-musuh Islam, ya. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.